Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang telah bergabung bersama kami, yaitu komunitas Belajar Ceria ID pada platform Merdeka Mengajar. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada ibu bapak guru hebat yang telah mau mengikuti workshop pertama kami mengenai penyusunan soal berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, insya Allah pada workshop pertama ini kita akan membahas bagaimana sih penyusunan soal berdasarkan kebutuhan peserta didik itu, lalu bagaimana soal-soal itu diberikan berdasarkan level-level tertentu, lalu bagaimana cara pendistribusian soal, dan bagaimana sehingga terjadilah kisi-kisi soal. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ginanjar Sidik. Nah, selain itu, saya harapkan kepada ibu dan bapak guru hebat, semoga workshop pertama ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh seluruh peserta dan dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang telah kami sampaikan, dan semoga ilmu nanti kita sampaikan bisa bermanfaat untuk keberlangsungan ibu dan bapak guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di workshop-workshop selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Selamat berjumpa dengan kami, Komunitas Belajar Ceria ID. Terima kasih kepada Kanuning yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang sangat penting bagi kami, bagi kita semua sebagai guru-guru, yakni tentang penyusunan soal berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selamat menyimak, selamat memperhatikan. Semoga ilmunya dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam penyusunan soal. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Penyusunan soal berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, Ibu Bapak Guru, penyusunan soal tentunya juga berkaitan dengan ulangan atau penilaian. Nah, ini mungkin sekilas saja akan kami sampaikan ada berapa asesmen ya, ada berapa penilaian yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kita sebagai guru. Yakni ada penilaian harian, kemudian asesmen sumatif tengah semester, kemudian ada asesmen sumatif akhir semester, kemudian ada juga asesmen sumatif akhir tahun. Nah, adapun pengertian dari keempatnya, ini mungkin sudah Ibu Bapak Guru ketahui bersama ya. Misalnya dalam penilaian harian. Nah, penilaian harian ya, di sini dijelaskan bahwasannya penilaian yang dilakukan setelah mencapai salah satu tujuan pembelajaran, jika ia adalah kurikulum merdeka, jadi dalam kurikulum merdeka itu tujuan pembelajaran Ibu Bapak Guru, kemudian kompetensi dasar, jika Ibu Bapak Guru masih mengajar dalam kurikulum 13. Nah, kemudian dalam setiap subtema. Jadi penilaian harian adalah penilaian yang dilakukan setelah mencapai salah satu tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar dalam setiap subtema. Jenis ujian ini biasanya dilaksanakan oleh sebagian guru untuk mengetahui ketercapaian pengetahuan peserta didik di beberapa submateri. Nah, jadi Ibu Bapak Guru bisa menggunakan penilaian harian untuk mengetahui ketercapaian pengetahuan peserta didik pada setiap subtema yang sudah disampaikan oleh Ibu Bapak Guru atau sesuai dengan satu tujuan pembelajaran atau sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, kemudian asesmen sumatif tengah semester. Nah, ini pada kurikulum merdeka, sedangkan dalam kurikulum 13 disebut juga dengan istilah penilaian tengah semester, adalah penilaian
yang dilakukan oleh guru sebagai bentuk penilaian kinerja dan belajar siswa selama setengah semester. Nah, kurang lebih berlangsung 2,5 bulan atau 3 bulan ya kurang lebih. Nah, selanjutnya asesmen sumatif akhir semester atau ASAS ya, atau juga sering kita dengar dengan istilah PAS dalam kurikulum 13 adalah salah satu bentuk asesmen yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian alur tujuan pembelajaran pada capaian pembelajaran yang telah dijalani oleh peserta didik selama 1 semester atau bisa dihitung kurang lebih 6 bulan ya. 5 bulan kurang lebih. Kemudian asesmen sumatif akhir tahun atau dalam kurikulum 13 disebut dengan PAT, penilaian akhir tahun, adalah salah satu bentuk asesmen yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tujuan mengetahui ketercapaian alur tujuan pembelajaran atau ATP pada capaian pembelajaran atau CP yang telah dijalani oleh peserta didik selama kurang lebih 1 tahun ajaran. Nah, seperti itu. Perbedaannya di sini, kalau yang ASAS ini 1 semester, sedangkan yang ASAT, asesmen sumatif akhir tahun, itu 1 tahun ajaran ya Ibu Bapak Guru. Nah, perhatikan juga Ibu Bapak Guru hebat, satu tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran harus memperhatikan fase ya dalam setiap pembelajarannya. Jadi perhatikan fasenya ya. Kebetulan kalau saya adalah guru mata pelajaran PPKN pada jenjang SMP, maka harus memperhatikan fase D ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini poin di mana kita sedang membahas bersama ya Ibu Bapak Guru. Di judul yang tadi sudah kita tampilkan di awal bersama Kak Nuning juga tentang penyusunan soal berdasarkan kebutuhan peserta didik ya. Nah, dalam menyusun soal yang perlu kita perhatikan adalah distribusi soal. Nah, distribusi soal ini harus seimbang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kita perlu memetakan level soal. Nah, di sini ada L1, L2, L3. Ada level 1, level 2, dan level 3. Juga harus memperhatikan materinya, ya. Materinya, tujuan pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran 1, TP1, TP2, TP3. Nah, ini tujuan pembelajaran sebenarnya didasarkan kepada kurikulum yang digunakan ya. Nah, juga bisa diperhatikan bersama dengan KUSP yang telah dibuat bersama oleh guru-guru dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum di sekolahnya. Nah, kebetulan yang saya gunakan adalah TP1, TP2, TP3 yang sudah disediakan dalam buku guru ya, keluaran dari Kemendikbud ya, buku guru PPKN keluaran dari Kemendikbud. Nah, ini cuman ada 3 TP di setiap tema, di setiap materi ada 3 TP. Nah, ini bisa ya Ibu Bapak Guru dimodifikasi oleh Ibu Bapak Guru. Ya, tidak hanya sampai TP3, makanya di sini saya tuliskan dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, jika Ibu Bapak Guru masih bingung mengenai apa itu L1, L2, L3, sebenarnya ini sudah sering kita dengar di bangku kuliah ya, mengenai taksonomi Bloom ya. Nah, Ibu Bapak Guru, L1, L2, L3 itu bukan sesuatu yang baru, sebenarnya sama juga seperti yang sudah kita pelajari bersama di bangku kuliah tentang keterampilan berpikir. Jadi, apa itu level soal?
level soal sangat berkaitan dengan struktur hierarki keterampilan berpikir milik Benjamin S. Bloom atau yang sering kita dengar dengan taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini terdiri dari piramid ini ya, Ibu Bapak Guru, dimulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir mencipta yang paling ujung. Nah, yang paling dasarnya adalah mengingat. Nah, ini perlu saya sampaikan karena apa? Karena dalam penyusunan soal terkadang kita sebagai guru soalnya tuh sebutkan, menjelaskan gitu. Jadi level-level soal yang kategorinya level 1, L1 gitu. Padahal untuk apa mengetahui ya seberapa kritis siswa, kita juga perlu mempertimbangkan soal yang selain di level 1 yaitu mengingat dan memahami. Nah, kemudian taksonomi Bloom ini menjadi dasar dalam menentukan kata kerja operasional yang digunakan dalam membuat soal. Yang tadi taksonomi Bloom dimulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, itu perlu diturunkan menjadi kata kerja operasional, gitu ya, agar mempermudah kita dalam membuat soal, ya. Seperti itu. Nah, perlu diperhatikan bersama juga dalam membuat soal itu perlu pendistribusian ya, Ibu Bapak Guru, distribusi soal berdasarkan level dan berdasarkan materi gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu karena yang akan kita bahas tadi yang sudah saya sampaikan berdasarkan level dan berdasarkan materi. Nah, oke. Nah, ini yang berdasarkan level ya, sesuai dengan judul yang kita di awal, penyusunan soal berdasarkan kebutuhan peserta didik. Jadi dalam membuat soal harus kita perhatikan bersama kemampuan kognitif peserta didik. Jadi hayu kita belajar bersama untuk mengetahui dan memperhatikan sampai mana siswa memahami materi yang telah kita sampaikan dengan soal yang kita buat gitu ya. Nah, taksonomi Bloom yang tadi sudah saya sampaikan ya, dimulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini dimasukkan ke dalam level soal ya, yang tadi L1, L2, L3. Nah, di sini yang termasuk ke dalam L1 itu mengingat dan memahami. Nih, yang warna hijau, Ibu Bapak Guru sudah saya buatkan tandanya. Mengingat itu masuk level 1, memahami pun sama level 1. Kemudian yang termasuk ke dalam level 2 adalah mengaplikasikan atau penerapan. Kemudian yang termasuk ke dalam level 3 adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, ini di sampingnya sudah saya buatkan. Ya, level 1, level 2, level 3. Dalam membuat soal, Ibu Bapak Guru jika kebingungan maka silahkan gunakan kata kerja operasional. Ya, kata kerja operasional itu yang mana sih Ibu Bapak Guru? Nah, yang ini ya, yang ada di bawah hierarki keterampilan berpikir dari Benjamin S. Bloom. Nah, ini ya, mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar. Nah, ini termasuk ke dalam kategori mengingat. Ya, levelnya adalah level 1 yang hijau ini ya. Juga memahami nih, memperkirakan, menjelaskan, menceritakan, mengkategorikan itu juga termasuk ke dalam level 1. Nah, kemudian kata kerja operasional yang bisa dimasukkan ke dalam penerapan apa? Nah, yang ini yang level 2. Nah, ini nih kata kerja operasionalnya menugaskan, mengurutkan. Jadi soalnya tuh menugaskan ya, mengurutkan. Jadi mengurutkan misalnya mengurutkan peristiwa. Nah, itu bisa termasuk ke dalam soal penerapan gitu ya. Mengurutkan kejadian itu termasuk ke dalam level soal 2 ya, soal level 2 gitu ya, penerapan. Kemudian di level 3
ini menganalisis contoh kata kerja operasionalnya atau KKO-nya adalah mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan. Mengumpulkan itu level menganalisis ya, Ibu Bapak. Nah, soalnya level 3 masuknya. Kemudian mengevaluasi juga nih kata kerja operasionalnya membandingkan. Jadi kalau ada soal membandingkan itu sudah termasuk ke dalam level 3, soal level 3 gitu ya. Kemudian mencipta. Nah, ini ada mengkoreksi, merencanakan, memadukan, mendikte, membentuk, meningkatkan. Jadi menggabungkan ini juga termasuk ke dalam kategori mencipta ya. Jadi mencipta itu nggak cuma ada di soal-soal mata pelajaran apa misalnya prakarya, seni budaya, informatika gitu ya. Kemudian misalnya IPS gitu ya, tapi juga bisa dipakai di mata pelajaran yang lain. Jika kita memperhatikan dengan jeli sesuai apa yang ada di bawah sini, Ibu Bapak Guru, apa kata kerja operasionalnya ya, merancang, menggabungkan, menggeneralisasi, menanggulangi gitu ya kalau soal soal mencipta ya contoh misalnya bagaimana kamu dapat menanggulangi perundungan yang terjadi di sekolah misalnya itu soal PKN ya kan ada tentang suku ras gitu ya kan itu identik dengan diskriminasi. Nah, itu bisa dibuatkan soalnya ya itu termasuk ke dalam kategori mencipta di soal level 3. Nah, seperti itu Ibu Bapak Guru. Ini mohon maaf ya jika terlalu cepat menjelaskannya. Mudah-mudahan Ibu Bapak Guru dapat memahaminya ya. Nah, jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di grup WhatsApp, di channel WhatsApp ataupun bisa menghubungi admin ya untuk jika ada penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami seperti itu. Masih semangat Ibu Bapak Guru hebat, ini masih panjang ternyata ya. Nah, distribusi soal ya yang tadi perlu memperhatikan distribusi soal. Nah, distribusi soal itu terdiri dari level soal yang tadi L1, L2, L3 juga harus memperhatikan distribusi materi TP1, TP2, TP3 yang tadi gitu ya. Nah, ini punten Ibu Bapak Guru, maaf kayaknya terlalu kecil ya. Nah, saya buka dulu file aslinya. Nah, yang ini file aslinya. Nah, ini file rencana penyusunan soal kelas 8 yang telah saya buat. Ibu Bapak Guru jangan khawatir, ini akan saya bagikan di Google Drive ya. Nanti saya akan bagikan di channel WhatsApp yang telah kami buat. Akan saya bagikan di grup WhatsApp ya, ataupun nanti di tempat-tempat yang mungkin akan saya atau kami bagikan ya. Yang penting Ibu Bapak Guru jangan keluar dari channel WhatsApp yang telah kami buat ya. Nah, di sana akan ada banyak informasi penting ya, termasuk perangkat pembelajaran gitu. Ya, terutama yang sedang kita bahas bersama sekarang gitu, yakni tentang penyusunan soal. Nah, Ibu Bapak Guru ini adalah file rencana penyusunan soal ya. Ini yang saya buat adalah rencana penyusunan soal kelas 8. Nah, kebetulan Ibu Bapak Guru, saya ini adalah ketua penyusun soal kelas 8 pada PAS semester kemarin, PAS 2023-2024. Nah, ini penyusun soalnya. Ini ada nama saya Muhammad Ginanjar Sidik. Nah, oke, ke yang tadi kembali lagi bahas tentang distribusi soal. Nah, Ibu Bapak Guru juga sudah tahu ya di sini tipe-tipe soal. Nah, tipe soalnya sepengetahuan saya ini sudah mulai berubah di tahun 2021 kalau tidak salah. Soalnya saya buat dari sudah termasuk ke dalam tim penyusun tuh dari 2019. 2019, 2020 itu tidak ada PGK sama menjodohkan ya. Tapi coba koreksi ya Ibu Bapak Guru barangkali saya salah. Dari tahun 2021 ini sudah masuk tipe soal PGK dan menjodohkan. Nah, kembali lagi ke poin utama,
perlu memperhatikan distribusi level soal dan distribusi materi. Nah, tipe soalnya ada PGK, ada PG di sini, kemudian PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ada 5 jenis tipe soal. Nah, kebetulan di kabupaten di tempat dinas saya di Kabupaten Bandung Barat, untuk PAS itu jumlah soalnya 40 untuk mata pelajaran PPKN. Kemudian distribusi soalnya seperti ini. Ketentuan MGMP kami itu 15 untuk PG, 5 PGK, menjodohkan 15, isian singkat 2, uraian 3. Nah, ini langsung ke poin utama, distribusi level soal. Ya, ini warna ungu, Ibu Bapak Guru perhatikan. Distribusi soalnya level ini warna ungu, kemudian yang warna biru ini distribusi materi. Ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, distribusi level soal tadi udah saya jelaskan, L1, L2, L3. Ya, yang termasuk L1, L2, L3-nya juga tadi sudah ya Ibu Bapak Guru. Mudah-mudahan barusan Ibu Bapak Guru menyimak dengan baik ya, dengan tuntas sehingga ketika saya menjelaskan mengenai distribusi soal tidak keliru. Nah, ini yang warna ungu, distribusi level soal, jumlah level soalnya ini, level dan materi, level soalnya 15, tentu juga materinya ada 15 di sini ya. Maka jumlah soal keseluruhan dari PG adalah 15. Dari kiri dulu ya. Nah, ini juga sama, level soalnya 5, nah ini yang ini sama kan ya. Ungu, ini juga sama, 5 jumlahnya harus sama. Ya, level sama materi, jumlah di sininya harus sama ya. 5, 5, 15, 15, 2, 2 ya, isian singkat 2. Level materi, level soalnya 2, di sini 2. Lebih ke pencocokan ya Ibu Bapak Guru. Lebih ke agar tidak soal yang kita buat agar tidak kurang atau lebih, makanya disesuaikan. Bener nggak level soalnya 3, berarti jumlah soalnya 3, distribusi materinya 3, berarti soalnya juga harus ada 3 gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Kenapa di sini jumlahnya harus sama di yang sebelah kiri ini ya, level dan materi. Nah, kembali lagi ke sini. L1 ini saya buatkan 40%, L2 35% di level soalnya, L3 ini 25% Ibu Bapak Guru. Nah, ini akan kami bagikan di Google Drive ya Ibu Bapak Guru, jangan khawatir. Nanti ini bisa diedit-edit ya Ibu Bapak Guru, bisa dimodif karena ini ada di Excel. Nah, jumlah persentasenya ini akan merubah ini ya jumlah yang ada di sini nih. Ya. Misal 40% soal 40 40% dari 40 soal ya 16 soal ya. Ini otomatis terisi. Jadi presentasenya gitu ya. Jumlah soalnya yang tidak otomatis terisi ada di sini ya Ibu Bapak Guru. Nah, ini silakan dimodif manual oleh Ibu Bapak Guru sesuai dengan yang ada di sini. Contoh, di distribusi level soal. Nah, ini saya buatkan 40%. 40% dari 40 soal adalah 16 soal. Nah, level 1, soal level 1 saya buatkan 8 soal di PG, di PGK kosong, kemudian di menjodohkan ada 7, di isian singkat ada 1. Ya, berarti total benar ya Ibu Bapak Guru, totalnya ada 16 soal level 1. Ya, ada 16 soal level 1, 8 tambah 7, 15 tambah 1, 16. Jadi 16 soal ya yang saya buat di level 1. Kemudian level 2-nya ini ada 35%. 35% dari 40 soal adalah 14 ya. Nah, di sini saya sebar PG ada 4 soal di level 2-nya. PGK ada 3 soal di level 2-nya. Ini level 2 yang ini Ibu Bapak Guru ya.
Nah, ini harus perhatikan dari atas ke bawahnya, dari samping ke kanannya ya. Nah, ini level 2, 3 soal untuk PGK, kemudian level 2. Level 2 di tipe soal menjodohkan ada 7, kemudian level 2 di isian singkat kosong, uraian juga kosong. Kemudian di level 3, ya ini 25%, 25% dari 40 adalah 10 soal, ya. 10 soal saya sebar di beberapa tipe soal, yakni di PGK 3 untuk level 3-nya. Di PG ada 3 soal, kemudian di PGK ada 2 soal di level 3-nya, kemudian di menjodohkan ada 1 soal level 3-nya, kemudian di isian singkat 1 soal, kemudian di uraiannya ada 3 soal level 3. Nah, Ibu Bapak Guru silahkan memperhatikan kebutuhan siswanya ya Ibu Bapak Guru. Jadi ini saya buat level soalnya sesuai dengan kebutuhan dari siswa-siswi yang ada di SR1. Jadi soal distribusi soal ini sudah saya kurasi bersama tim ya. Nah, ini sudah dikaji bersama-sama dengan tim di MGMP PPKN SR1 di daerah saya. Nah, ini sudah disesuaikan. Ibu Bapak Guru juga silahkan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Gitu ya. Nah, ini bisa diedit-edit ya Ibu Bapak Guru. Jumlah soal bisa jadi 30, 35, bebas gimana Ibu kebutuhannya ya. Nah, ini mah kebetulan yang saya gunakan adalah soal untuk PAS. Nah, kembali lagi harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Nah, ini level 1 saya ada 16 ya. Kan SR1 tuh 3 kecamatan. Jadi 3 kecamatan tuh kan banyak banget sekolah yang ada di sana. Saya memperhatikan bahwasannya untuk level 1 jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Cukupnya saya ya sekitar 40% atau 16 soal yang tersebar di 5 tipe soal gitu ya. Nah, saya banyakin di PG 8 dan di menjodohkan 7 gitu ya. Nah, kemudian di level 2-nya tadi ada 4 ya. PG-nya. Nah, ada 4 nih. Level 2-nya ada 4. Nah, di PG-nya di PG L2-nya ada 4 gitu. Ini juga sudah saya perhatikan kemampuan kognitif peserta didik di SR1 ini kurang lebih seperti ini ya. Apa namanya tuh? Pendistribusian level soalnya. Nah, selain level soal, Ibu Bapak Guru juga perlu memperhatikan distribusi materi. Ya, distribusi materi. Nah, ini perhatikan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini kenapa kok bab 3 30%? Gitu ya. Kenapa di bab 2 dan bab 1 ada 35%? Karena eh mungkin Ibu Bapak Guru juga pernah eh memperhatikan bersama, merasakan ya bagaimana kita mengejar materi, biasanya di materi akhir, di sub materi terakhir biasanya jarang jarang tersampaikan. Mungkin karena ada kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin karena kegiatan-kegiatannya makin padat di akhir-akhir gitu. Makanya saya buatkan 30% untuk bab 3 ya. Di bab 2-nya ada 35 dan 35. Nah, 35% dari 40 soal adalah 14. 35% dari 14 soal adalah 14 juga. Nah, ini bab 1 dan bab 2 ada 14 soal ya. 14 soal di bab 1, 14 soal juga ada di bab 2. Sedangkan di bab 3 ini ada 12 soal. Nah, ini pun sama. Ini dimodif manual ya Ibu Bapak Guru. Kalau yang ini otomatis ketika Ibu Bapak Guru klik di sini berapa persen, di sini keluar. Ya, keluar berapa soalnya yang perlu Ibu Bapak buat. Nah, penyebarannya ini sama Ibu Bapak Guru ya, penyebaran soalnya. Ini bisa Ibu Bapak Guru buat, disesuaikan. Nah, jika sesuai ini di atas 14, maka di bawahnya juga harus 14 nih.
Tuh, ada 14 nih ya, 14. Itu kan 40, 40, 40, 14. Jadi atas bawahnya harus sama ya, agar apa namanya tuh menghindari kesalahan dalam membuat soal, kelebihan atau kekurangan gitu ya. Itu dalam pendistribusian level dan materinya. Nah, ini saya buatkan distribusi materinya, maaf. Distribusi materinya 6 soal untuk di PG, 2 soal untuk di PGK untuk bab 1 ya. Menjodohkan untuk bab 1 ada 5 soal, isian singkatnya 1, uraiannya nggak ada, kosong. Kenapa kok kosong? Pak, Kang gitu ya, Mas, kok kosong di uraian? Karena gini, siswa itu kayak sepertinya lebih lebih ingat materi terakhir gitu ya, sedangkan uraian itu kan penjelasannya harus tuntas ya, panjang biasanya, satu kalimat minimal atau paragraf misalnya. Nah, makanya di uraian saya cantumkan di bab 3 gitu ya. Jadi di sininya nggak ada bab 1 dan bab 2-nya kosong gitu ya. Nah, ini 3 ya. Nah, benar nggak? Coba ya. 14 soal nih, 14 soal, 6 PG, 6 tambah 2 tambah 5 tambah 1, 6 tambah 2 9 tambah 5 4 bentar, 6 tambah 9 berapa ini teh? 6, sorry, 6 tambah 2 9. Maaf, 6 tambah 2 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 1 14 soal ya. Betul ya Ibu Bapak Guru ya? Saya kaget, takut salah ini. 14 ya, 14 soal. Nah, ini harus sama nih. Yang sini, yang ini harus sama dengan yang di atas. Nanti ini terisi otomatis ya Ibu Bapak Guru. Nah, oke. Ini penggabungan distribusi materi dan level soal. 14, 14, 12. Ya, berdasarkan babnya nih. Ya, ini berdasarkan levelnya. Hijau ada 6. Hijau itu level 1 ya. Soal level 1. 6 untuk bab 1. 2 untuk bab 2. Level satunya. Nah, ini yang kuning. Ini untuk level kognitif 2. Level 2 ada 3 bab 2. Ada 1 bab 3 dan seterusnya seperti itu Ibu Bapak Guru. Pokoknya yang atas sama yang bawah harus sama ya jumlahnya agar tidak kurang atau lebih ya pendistribusian soalnya. Seperti itu. Nah, oke, kita ke samping. Nah, ini pendistribusian presentasi materi di tahun lalu yang telah saya buat 33,33%. Nah, ini ya. Nah, jadi saya sudah membuat rencana penyusunan soal ini tuh udah beberapa kali ya Ibu Bapak Guru. Ini yang kemarin di semester kemarin ini sebagai patokan ya untuk pembuatan rencana penyusunan soal yang sekarang, yang Ibu Bapak Guru lihat sekarang nih distribusi soalnya. Ini distribusi soal materi di tahun lalu ya. Distribusi soal materi di yang tahun lalu gitu ya. Ini total soalnya beda. Kalau tahun lalu tuh ada berapa? 30 soal ya. Ada 30 soal ya yang di tahun lalu itu. Nah, oke. Nah, ini ininya, kisi-kisinya Ibu Bapak Guru. Tadi udah ya, PG 15 soal, PGK 5 soal, menjodohkan 15 soal, isian singkat 2 soal, uraian 3 soal. Nah, ini yang distribusi soal yang tadi sudah dibuat, silahkan oleh Ibu Bapak Guru didistribusikan lagi di kisi-kisi soal. Gitu ya. Yang tadi juga yang sudah saya sampaikan, nah disinilah Ibu Bapak Guru bisa menempatkan kata kerja operasionalnya di kisi-kisi soal ya. Ini kata kerja operasionalnya Ibu Bapak Guru. Peserta didik dapat memilih
peserta didik dapat memilih yang termasuk ke dalam pelaksanaan kesusilaan yang 5 dengan tepat. Nah, ini memilih ini adalah kata kerja operasional untuk L1 atau soal mengingat ya. Memilih itu termasuk ke dalam soal mengingat. Kemudian lagi nih, contoh menjelaskan ya, soal nomor 4. Peserta didik dapat menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan benar. Nah, ini Ibu Bapak guru sudah pernah apa belajar tentang ABCD ya. Apa tuh? Jadi soal itu harus ada audiensnya, kemudian grade-nya, behavior-nya. Nah, itu harus memperhatikan itu juga ya Ibu Bapak guru. Ada di sini menjelaskannya gitu ya. Nilai yang mau dicapai, ini contohnya benar, kemudian kompetensinya apa gitu kan ya. Ini harus ada ya, gitu. Nah, kembali lagi soal kata kerja operasional pada soal menjelaskan itu termasuk ke dalam apa? Mana tadi? Termasuk ke dalam KKO. Nah, ini. Bentar ya Ibu Bapak. KKO nih yang ini menjelaskan nih ada ya. Menjelaskan ini termasuk ke dalam mengingat. Nah, levelnya level 1 gitu. Nah, seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan Ibu Bapak guru. Atau kita mau lihat dulu deh soalnya ya. Contoh soal nomor 4. Peserta didik dapat menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke, nomor 4. Menjelaskan itu level 1 ya. Nah, ini kan peserta didik mencari jawaban ya. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, manakah pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Gitu, ini pengertian. Jadi levelnya level 1. Jadi peserta didik mencari jawaban yang paling benar dari pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, penjelasan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penjelasannya. Ya, jadi menjelaskan itu termasuk ke dalam hierarki keterampilan berpikir mengingat level 1 gitu. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Bapak Guru. Kurang lebih kita sudah bersama berapa menit ya? Hampir setengah jam ya, Ibu Bapak Guru. Terima kasih yang masih menyimak bersama dengan saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada penyampaian yang kurang dipahami, Ibu Bapak Guru bisa memanfaatkan grup yang telah kami buat, atau misalnya jika itu lebih personal bisa sampaikan ke admin ya Ibu Bapak Guru. Jadi jika ada kekeliruan, kekurangan dalam penjelasan, atau mungkin Ibu Bapak Guru merasa kok tidak sesuai ya dengan yang saya pahami atau pengalaman saya, bisa disampaikan kepada admin ya, atau chat personal ke kami ya. Nomor adminnya ada di grup WhatsApp, di channel WhatsApp ya. Di sana semua akan kami berikan kisi-kisi soal, kemudian distribusi soal, kemudian materi yang kami sampaikan di hari ini seperti itu. Dan termasuk link presensinya ada di sana ya Ibu Bapak Guru, jangan keluar dari channel WhatsApp yang telah kami buat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi dengan kami komunitas Belajar Ceria ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.